Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Putri, selamat pagi pemirsa. Ubur-ubur makan bakwan. Cakep. Habis berlibur kita kembali menyapamu kawan. Iya, tahu deh habis berlibur nih. Tapi sebagian dari pemirsa kita juga masih berlibur. Betul, karena masih betul, ada betul. cuti bersama hari ini ya. Hari terakhir ya, ayo ini saatnya pulang, besok kerja. Mungkin Anda juga bingung cuti bersama siapa, tapi mendingan bersama kita aja selama 2 jam ke depan. Kami akan menemani dengan berbagai kabar pilihan untuk Anda. Ini kita punya kabar dari kebakaran pemirsa. Ada kebakaran hebat yang melanda 3 kios spare part mobil dan juga mebel di daerah Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten. Ya, banyaknya bahan mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar, kemudian merembet ke bangunan kios mebel yang akhirnya menghanguskan 1 unit mobil milik kios spare part. 5 unit pemadam kebakaran dikerahkan pemirsa untuk memadamkan api. Dan api ini baru berhasil dipadamkan setelah petugas berjibaku selama 1 jam. Dari hasil pemeriksaan sementara, kebakaran diduga akibat adanya korsleting listrik dari kios spare part mobil. Pemirsa, warga desa Harapan Jaya, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir Riau digemparkan dengan adanya penemuan mayat wanita yang mengapung di bawah jembatan Sungai Gergaji, Kota Baru, Keritang. Polisi langsung mengevakuasi jasad wanita yang sudah dalam kondisi membengkak dan mengeluarkan bau. Diketahui jasad bernama Nurasia, berusia 63 tahun, adalah warga desa Pengalihan, Kecamatan Keritang yang sempat dinyatakan hilang selama 4 hari. Keluarga menuturkan korban ini memiliki riwayat pikun dan diduga korban tersesat hingga terjatuh ke sungai secara tidak disengaja ya. Dari hasil olah TKP polisi, tidak ditemukan adanya tanda kekerasan pada tubuh korban. Pemirsa, seorang anak buah kapal hilang tenggelam saat berenang di Pelabuhan Benoa, Bali. Proses evakuasi korban mengerahkan tim penyelam. Korban bernama Fajar Hermawan, berusia 30 tahun, yang berenang bersama teman-temannya di sekitar dermaga Bandar Nelayan. Tiba-tiba korban tenggelam. Pencarian dilakukan tim SAR gabungan dengan melakukan penyelaman di lokasi korban. Setelah 30 menit pencarian, akhirnya membuahkan hasil dan jasad korban ditemukan 60 meter dari sisi dermaga di kedalaman 6 meter. Korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Prof. Nugrah Denpasar untuk proses identifikasi lebih lanjut. Kasih, Pak. Pemirsa, diduga ada dendam dan salah paham, 6 pria terlibat perkelahian. 1 orang tewas ditusuk senjata tajam, 4 lainnya mengalami luka serius. Ya, korban kemudian dibawa ya ke Puskesmas Desa Sidodadi. Lalu Polsek Kampung Rakyat yang melakukan pengejaran terhadap pelaku berhasil menangkap pelaku yang bersembunyi di areal kebun sawit. Pelaku FG diancam pasal pembunuhan berencana atau penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Ancaman hukumannya 20 tahun penjara atau seumur hidup. Sementara motif pertikaian berujung pembunuhan masih didalami polisi. Pertama kalinya saya tolak. Sudah berapa kali sampai ketiga kalinya orang itu. Ya, kita beralih ke informasi lain. Polisi berhasil menangkap seorang pria yang melakukan aksi pelecehan terhadap seorang wanita di wilayah Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Dan aksinya ini terekam kamera pengawas atau CCTV.
Pelaku berinisial K ditangkap Polres Metro Jakarta Selatan. Dari rekaman CCTV terlihat pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap seorang wanita di pinggir jalan dengan mengendarai sepeda motor. Modus dari pelaku berpura-pura menanyakan arah jalan dan melancarkan aksi cabulnya, kemudian kabur. Pelaku diancam pasal tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Kabar berikutnya pemirsa, ini ada geng motor bersenjata busur dan samurai menyerang warga di pinggir jalan Poros, Kecamatan Manggala, Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, inilah rekaman di mana aksi sekelompok geng motor ya bersenjata busur dan samurai menyerang warga. Warga yang melihat aksi tersebut langsung panik berhamburan menyelamatkan diri, dan sejumlah barang berharga milik warga yang tertinggal seperti ponsel, helm, dan tas ini dibawa kabur oleh para pelaku. Polisi masih menyelidiki kasus penyerangan geng motor tersebut dengan memeriksa rekaman CCTV untuk mengungkap identitas para pelaku. Pemirsa, aksi pemalakan terhadap sopir truk yang akan bongkar muat di Pasar Cikurubuk, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat viral di media sosial. Polisi berhasil mengamankan 2 pelaku. Tadi 25 bae meureun. Dari video yang Anda lihat ini pemirsa, terlihat ada 2 pria meminta uang dan menulis kwitansi kepada sopir yang sedang menunggu proses bongkar muat. Ini pelaku ternyata meminta uang hingga Rp300.000 per mobil. Polres Tasikmalaya Kota segera mengamankan pelaku. Ada 2 pelaku yaitu AR dan DK. Hingga kini polisi masih mengembangkan pidana pemalakan dan pemerasan ini dengan kemungkinan adanya jaringan atau pelaku lain yang terlibat. 1 mobil 300.000, bayangin sehari bisa dapat berapa? Betul, tapi ya untungnya ini viral ya. Memang masyarakat kita minta untuk berani merekam aksi-aksi pungli, pemalakan begitu supaya polisi bisa bergerak cepat begitu menangkap para pelaku. Berikutnya pemirsa, arus balik dari libur Idul Adha terjadi di Tol Cipularang Purwakarta dari arah Bandung menuju Jakarta pada Minggu malam. Ya, kepadatan di titik ini mulai terlihat pada Minggu malam pemirsa, di mana kendaraan berjalan di 3 lajur badan jalan secara perlahan. Nah, kepadatan diakibatkan peningkatan volume kendaraan warga yang akan balik ke Jakarta dan sekitarnya usai menikmati masa libur panjang Idul Adha. Ya, lalu bagaimana pantauan arus lalu lintas pada pagi hari ini di Jakarta? Kalau kemarin-kemarin sepi ya, tapi hari ini apakah sudah mulai ramai kembali? Karena mengingat besok sudah mulai masuk kerja begitu ya. Sudah ada rekan dari NTMC Polri, Bribtu Eklesia akan mengabarkan dari Selipi. Selamat pagi, Bribtu Eklesia, bagaimana pantauan arus lalu lintas pada pagi hari ini? Baik, terima kasih Putri dan Reza. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Selipi, Jakarta Barat. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di momen libur Lebaran Idul Adha pada pagi hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar, yakni dari arah Gatot Subroto ataupun Semanggi yang akan lurus menuju ke arah Grogol dan juga Pluit tampak cukup ramai. Sesekali terjadi antrian
kendaraan jelang traffic light di kawasan ini. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan Anda tidak perlu khawatir pemirsa, dikarenakan di kawasan ini sudah terdapat petugas kami yang akan membantu kelancaran arus lalu lintas pada hari ini. Dan untuk situasi arus lalu lintas selanjutnya dari arah Gatot Subroto ataupun Semanggi yang akan menuju ke arah Palmerah juga tampak cukup ramai, kondusif, lancar, dan juga kendaraan yang akan menuju ke Tanah Abang juga tampak cukup lancar pada pagi hari ini. Memang sama halnya perlambatan kecepatan hanya terjadi jelang traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Di kawasan ini terdapat jalur busway, kami menghimbau untuk tidak menggunakan lajur busway sebagai lajur kendaraan Anda karena dapat membahayakan keselamatan diri Anda. Dan pemirsa, kami akan terus mensosialisasikan kebijakan terkait penegakan hukum kendaraan over dimension dan juga overloading atau biasa dikenal dengan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan. Penegakan hukum harus dilakukan atas pelanggaran kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan karena sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas, karena selain melanggar pasal 277, kendaraan tersebut juga melanggar Pasal 305 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mana sanksi hukumannya sangat jelas bagi supir dan juga perusahaan yang bertanggung jawab. Kami menghimbau untuk tertib dan tidak melanggar ketentuan kendaraan lebih dimensi dan juga lebih muatan demi keselamatan dan keamanan bersama para pengguna jalan. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1x24 jam terjadi 180 kasus laka lantas yang mengakibatkan 32 orang luka berat, 14 orang meninggal dunia, dan 251 orang luka ringan. Dan dari kasus laka lantas tersebut, 97% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan selalu mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan tidak lupa untuk mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami di lapangan. Bagi Anda pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Putri dan juga Reza. Silakan. Ternyata ini masih agak padat di Jakarta ya. Tapi sebelum berpisah saya pantun dulu nih. Ke Malaysia makan nasi. Cakep. Bribtu Eklesia, terima kasih. Sebagai antisipasi begitu ya, jadi hari ini mulai padat, besok juga sepertinya akan padat Mulai ya. kembali normal. Mulai gitu kembali ya. normal arus lalu lintasnya. Dan berikutnya usai jeda pemirsa, kita akan hadirkan kabar mengenai Timnas Indonesia yang menggelar latihan perdana untuk menghadapi Timnas Jepang pada 10 Juni 2025. Selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Sebagian jemaah haji mengalami sejumlah kendala dalam melaksanakan ibadah, baik di Arafah hingga di Mina. Tim UAS Haji DPR mengkritik Kementerian Agama yang dinilai kurang antisipasi dalam menghadapi musim haji di tahun 2025 ini. Menteri Agama Nasaruddin Umar meminta maaf jika ada hal yang kurang berkenan karena jamaah dari Indonesia merupakan yang terbanyak di dunia. Rangkaian ibadah haji sudah memasuki tahap akhir. Sebagian jemaah haji menyelesaikan tahapan lempar jumroh atau mengambil nafar awal. Jamarat sudah dipadati jemaah yang melakukan lempar jumroh ula, wusta, dan akobah. Jemaah memilih melakukan lempar jumroh pada pagi hari karena cuaca yang bersahabat, serta ingin menyelesaikan tahapan lempar jumroh atau nafar awal. Dalam pelaksanaan ibadah haji 2025, ada sejumlah jemaah yang mengalami kendala. Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI, Adis Kadir, mengkritik Kementerian Agama yang dinilai kurang antisipasi dan tidak mengambil pelajaran dari pengalaman tahun sebelumnya. Kenyataannya kalau kita lihat di lokasi, di lapangan, masih banyak sekali kekurangan. Ada jemaah yang lagi istirahat, tiba-tiba malam diusir, pindah. Ada jemaah yang masih tertinggal, ada jemaah yang belum dapat makan, dan lain sebagainya. Ini kan banyak, memang kecil, tapi kalau dikumpulkan akan banyak sekali. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan, secara umum tidak ada jemaah haji dari Indonesia yang terlantar. Namun Nasaruddin meminta maaf jika ada hal yang kurang berkenan karena jemaah dari Indonesia merupakan yang terbanyak. Khusus Indonesia menjadi perhatian karena yang terbanyak jemaahnya adalah masih Indonesia, dan juga
minta maaf kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan, karena itu semata-mata disebabkan oleh karena kepadatan lalu lintas antara Arafah, Musdalifah dan Mina. Tetapi secara umum dan tidak ada satupun yang terlantar, semua jamaah diangkut dari hotel kecuali yang memang dibadalkan karena di rumah sakit. Bagi jemaah yang memilih nafar awal akan mengakhiri fase menginap di Mina pada hari ini dan serta harus keluar sebelum matahari terbenam. Sedangkan jemaah yang mengambil nafar sani akan keluar dari Mina pada 13 Zulhijjah yang masih akan dilayani dan difasilitasi oleh petugas. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Masjid Istiqlal Jakarta menggelar acara makan bersama dengan 1.500 anak yatim yang berada di Jakarta dan sekitarnya. Makan bersama ini menyajikan menu daging kurban dari sapi presiden dan wakil presiden yang telah disembelih pada Sabtu kemarin. Acara makan bersama anak yatim ini merupakan amanah dari Menteri Agama Nasaruddin Umar. Ribuan anak yatim yang hadir tampak antusias mengikuti acara makan bersama ini. PLT Ketua Harian Istiqlal, Mula Warman Hanase, menyampaikan pesan dari Menteri Agama untuk mentradisikan acara ini untuk memperhatikan gizi anak-anak. Makan dulu. Pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menyatakan tim dari Gakum Kementerian Lingkungan Hidup telah mengunjungi lokasi-lokasi penambangan nikel di kawasan Raja Ampat. Jadi menurut Hanif nih, Putri dan juga pemirsa, tim dari Gakum mendapati adanya salah satu perusahaan yang belum memiliki manajemen lingkungan yang baik dalam kegiatan menambang di Pulau Maduran. Sisi yang dilakukan pemantauan oleh teman-teman di lapangan, jadi mulai memang kelihatannya pelaksanaan kegiatan tambang nikel di PT GAK ini oleh PT GN ini relatif memenuhi kaidah-kaidah tata lingkungan. Artinya bahwa tingkat pencemaran yang nampak oleh mata itu hampir tidak terlalu serius. Artinya kalaupun ada gejala ketidaktaatannya lebih ke minor-minor saja. Tetapi ini dari pandangan mata, tentu masih perlu dilakukan kajian-kajian mendalam karena tentu sedimentasi itu sudah menutupi ini permukaan koral. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Jadi sudah saya sampaikan bahwa secara umum semua pulau ini dikelilingi oleh koral. Pada saat dilakukan pengawasan memang ada kejadian settling pond yang jebol dan ini memang menimbulkan pencemaran lingkungan, kekeruan dengan pantai yang cukup tinggi dan ini tentu ada konsekuensi yang harus ditanggungjawab oleh perusahaan tersebut. Jadi terlihat memang berbeda dengan PT yang satunya. PT yang ini memang agak beberapa penanganan lingkungannya agak perlu ditingkatkan ya. Jadi termasuk manajemen lingkungannya belum dia miliki sehingga kondisi lingkungannya tidak terlalu baik untuk yang berada di PT ASP ini di Pulau Manuran. Jadi Pulau Manuran ini pulau yang ada di atas tadi, di bagian utara dari kepulauan yang gede, Wagyu, ini posisinya seperti ini. Jadi ini sudah dikasih juga, sudah diberikan papan penyegelan oleh dari teman-teman penegakan hukum. Next. Pemirsa, sesaat lagi kami akan menyajikan dialog terkait dengan benarkah Jokowi bayang-bayangi pemerintahan Prabowo? Sesaat lagi tetap bersama kami. Usai menyerahkan tampuk kepemimpinan ke tangan Presiden ke-8 Prabowo Subianto, Presiden ke-7 RI Joko Widodo tampaknya belum sepenuhnya menyerahkan panggung politik kepada pemerintahan Prabowo Gibran. Hal ini terlihat dari pernyataan Jokowi soal tak ada yang berani kritik Prabowo, yang diduga merupakan sinyal kuat bahwa ia masih ingin menjaga keseimbangan narasi publik, sekaligus mendorong masyarakat agar tetap kritis dan objektif dalam menilai kinerja Prabowo.
Jokowi juga aktif menjalin komunikasi politik dengan beberapa tokoh penting parpol yang diduga banyak pihak sebagai upaya untuk menjaga fondasi koalisi dan pengaruhnya usai menjabat. Lantas, apakah transisi kekuasaan dari Jokowi ke Prabowo berjalan dengan penuh strategi? Apakah hal itu menunjukkan bahwa Jokowi masih memegang peranan signifikan di panggung politik Indonesia? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, publik kan tengah menantikan ya adanya perubahan begitu ya, gagasan baru mungkin di pemerintahan Prabowo Subianto. Tapi yang terlihat nih sepertinya hanya kesinambungan, keberlanjutan gitu ya. Jadi publik masih terus menantikan harapannya apakah pemerintahan Prabowo ini berjalan secara mandiri atau masih dalam bayang-bayang pemerintahan lama begitu. Kira-kira kita akan bahas ya. Betul, kita akan adu argumen dan pandangan nih dengan narasumber yang sudah hadir pada pagi hari ini. Sudah ada dukun politik kita di pagi hari ini adalah Bang Henry Satrio. Selamat pagi Bang Hensa. Selamat pagi. Lalu berikutnya juga ada Hendra Sam Marantoko, politikus Gerindra dan juga Ketua Umum Lingkar Nusantara. Selamat pagi, Assalamualaikum. Pagi ya, Pega. Selamat pagi Bang. Bang Hendra, kita langsung aja ya. Ini ada narasi adanya bayang-bayang Jokowi di pemerintahan yang sekarang. Gimana Bang? Ya ini kan gini, saya rasa ini kan analisa saja dan tafsir-tafsir yang berkembang di masyarakat. Cuman kan kita harus juga lihat parameter-parameternya apa. Parameter keberlanjutan itu adalah parameter program. Itu dulu, ya kan? Nah, ketika transisi dari pemerintahan Pak Jokowi ke Pak Prabowo, maka oleh karena itu programnya yang dilanjutkan. Tapi bukan orangnya yang dilanjutkan, kan seperti itu. Tapi kan sebagian orangnya juga dilanjutkan. Iya, ya kan orang-orang di sana. Tapi programnya, ini kan kita bicara Pak Jokowinya dulu ya kan. Maka ada oleh karena itu. Dan kenapa tadi Putri bilang ada orang yang dilanjutkan? Karena memang memerlukan transisi itu memerlukan artinya jangan sampai ada turbulensi itu sebenarnya lebih ke arah situ ya. Stabilitas tadi karena memang keberlanjutan memang konsepnya seperti itu. Yang kedua apa parameter pengaruh Pak Jokowi di pemerintahan Pak Prabowo. Saya rasa nggak ada hal yang signifikan ya tentang masalah itu. Ya kalau mengenai masalah contoh mengenai masalah Pak Jokowi yang apa namanya itu selalu menjadi topik pembicaraan, kan kayak gitu kan. Nah, saya lebih tertarik ke arah situ sebenarnya kan gitu. Kalau saya rasa kalau masalah pengaruh nggak ada lah kedua belah pihak. Saya rasa Pak Jokowi juga orang yang sangat tahu batas, tahu diri, ya kan bahwa beliau adalah saat ini adalah mantan presiden yang tentunya tidak mempunyai apa namanya itu kewenangan secara konstitusi untuk ikut dalam berkontribusi, ya kan, kecuali diajak. Ya kan itu kan itu yang menjadi patokan. Nanti brother saya, Hensa yang akan disana, ya kan, apakah itu tolak ukurnya pas atau tidak. Kemudian juga ya itu tadi saya bilang tadi, kalau Pak Jokowi selalu dijadikan selalu menjadi topik pembicaraan yang hot nih. Kalau kita lihat kan di beberapa talk show segala macam ratingnya tinggi, masalah ijazah, masalah beliau di apa nama itu digadang-gadang untuk masuk ke partai tertentu P3 atau PSI. Ya kan kalau dilihat kan beliau di posisi yang pasif. Sebenarnya kalau kita ngelihat gitu loh, ya kan? Ada kontestasi tentang masalah P3 siapa yang akan menakodai, PSI siapa yang menakodai, kemudian ditanyakan ke beliau, ya beliau akan jawab kan kayak gitu. Ya teman-teman wartawan juga yang mau giring-giring ke sana atau dari pihak-pihak lain. Begitu juga tentang masalah ijazah, kan bukan dari pihak Pak Jokowi yang ijazah gua nggak bener nih kan gitu kan. Tapi ada pihak-pihak tertentu, teman-teman Roy Suryo dan lain sebagainya yang kemudian membuat ini sehingga akhirnya ya memang mau nggak mau algoritma Pak Jokowi di mata politik akan naik. Makanya kan ada teman yang ngomong, ini bukan saya ya, saya lepaskan dulu baju saya sebagai seorang politisi partai. Ini
Jadi ada yang ngomong-ngomong, jangan-jangan Rosi Uryo ini sama Pak Jokowi tektokan ini ya kan? Gitu kan? Iya kan? Jadi hal-hal kayak gitu lah, ini joke saja. Jadi oleh karena itu ya hal-hal seperti ini saya rasa hal-hal yang biasa lah ya. Kalau masalah tafsir, masalah analisa itu harus kita lihat parameternya juga apa. Dari saya kayak gitu. Bang Hensa, terawangannya bagaimana Bang Hensa? Memang tidak ada pengaruh Pak Jokowi lagi kah? Gini, sebetulnya kan kalau pengaruh-pengaruh itu menurut saya sih dugaan karena hal yang tidak biasa. Yang pertama, antara Prabowo dan Jokowi ini memang presiden pertama yang berkomunikasi baik gitu, sejak zaman Soekarno. Belum pernah terjadi. Soekarno ke Soeharto kan juga nggak oke. Soeharto ke Habibie ya itu juga nggak oke. Gus Dur, Megawati, SB ke Jokowi awal-awal malah. Jadi karena nggak biasa, orang lihat tuh nih ada apa nih. Terus kemudian ketidakbiasaan yang kedua, baru kali ini ada presiden, yang wakil presidennya anaknya presiden sebelumnya. Ya. Dan sudah jadi rahasia umum lah, semua orang tahu nih Pak Jokowi yang kerja kemarin waktu kampanye. Ya Pak Prabowo kerja juga, tapi Pak Jokowi punya peran penting. Dilarang nggak dilarang, silakan aja. Nah setelah kemudian terpilih sebagai presiden, banyak koleganya Pak Prabowo yang sama-sama menjadi anak buahnya Jokowi pada saat kabinet sebelumnya, itu menjadi kabinetnya Pak Prabowo juga. Jadi timbul lagi nih, siapa sangka nih. Tapi dari awal ya, saya sih meyakini bahwa sebetulnya Pak Prabowo ini independen gitu, hanya memang dia tuh tahu aja cara berterima kasih. Dan satu lagi, sejak 2009 ya, kemudian 2004 lah, kemudian tahun 2014, 2019, suka atau tidak suka, kalau kita lihat sejarah, kan memang ada pendukung Jokowi, ada pendukung Prabowo. Nah pendukung Prabowo kan terus aja nih, nggak berubah gitu ya. Maka pada saat jagoannya menang Pilpres, pendukungnya Prabowo yang bukan pendukung Jokowi, menginginkan hal baru dong. Karena mereka sudah lama sekali nih dukung Prabowo dan pengen Prabowo jadi presiden. Begitu Prabowo jadi presiden, loh kok itu jadi menterinya, loh kok itu jadi menterinya gitu. Oh itu jadi wapresnya. Ya gitu, jadi makanya kok gitu sih, jadi wajar saja. Jadi sebetulnya kan pertanyaan ini, Jokowi bayangi pemerintahan Prabowo tanda tanya itu kan sejak awal. Gitu kan. Ada bayanganmu di mataku, itu saya tahu tuh gitu. Nah maksud saya balik lagi ke sini, kalau sampai hari ini mereka terlihat baik ya memang kondisinya jangan-jangan memang baik-baik aja dari dulu. Hanya memang tidak bisa dinafikan tadi. Pendukungnya Prabowo itu pernah bukan pendukungnya Jokowi. Justru yang sekarang terjadi, pendukungnya Jokowi yang jadi pendukungnya Prabowo gitu. Jadi pro Jowo gitu ya? Kalau misalnya, makanya kalau misalnya ada pendukungnya Jokowi yang sekarang tepuk tangan ke Pak Prabowo ya, banyak juga pendukung Prabowo yang, misalnya nih kabinet. Lah dia baru 6 bulan dukung Prabowo, masuk kabinet. Lah ini kita nih kan banyak tuh ya. Betul. Udah dari 10 tahun, 15 tahun yang lalu. Dari gagal-gagalnya Pak Prabowo masih ada terus didukung. Malah nggak masuk. Gitu. Jadi kan ada beberapa tuh waktu itu di ILC segala, kita ketawa-ketawanya begitu. Tapi itulah kondisi politik. Gitu. Tapi kalau menurut saya sih banyak hal baik lah kalau Jokowi dan Prabowo saling ngobrol gitu. Karena ya tadi keberlanjutan gimana caranya kalau nggak ngobrol satu sama lain. Tapi pertanyaannya kan mau sampai kapan begini gitu kan? Nah, menurut saya sih ini sih nggak ada sampai kapan. Ini kan masalah simbol sampai kan. Sampai 2029 lah kan habis periodenya. Ini masalah simbol kan. Artinya mungkin simbol yang pertama diinginkan oleh rakyat, ya oke lah. Gibran ke Pak Jokowi kan jadi wapres, pasti jadi wapres terus. Tapi minimal mungkin ada reshuffle yang orang-orangnya Jokowi kental itu. Apa? Ketum-ketum itu? Kalau bisa dihilangin gitu kan, ini simbol kan. Simbol aja, jadi masyarakat pengen lihat simbol Pak Prabowo ini bebas dari Pak Jokowi. Kalau masalah Pak Jokowi yang ngobrol satu sama lain dengan Pak Prabowo menurut saya nggak masalah. Jadi abang melihat ada upaya ke sana memang? Kelihatannya kenapa topik ini muncul lagi.
itu ada kaitannya dengan keinginan pendukung Prabowo itu untuk lepas, ya? menghilangkan simbol-simbol Jokowi ada di Pak Prabowo-nya gitu. Saya sih ya dua-duanya nggak salah. Pak Prabowo kan sekarang presiden, dia ngambil kebijakan ya begini menteri saya. Oke, ya, baik. terserah saya dong gitu. Nah sementara masyarakat juga pikir ya oke Pak, tapi yang ini oke. Kalau bisa yang ini gantilah. Kalau bisa yang ini ganti. Dan Pak Prabowo tuh kan ngedengerin rakyat. Makanya waktu di Juni, tanggal 2 Juni kemarin, waktu perayaan Hari Lahir Pancasila, kan keras. Kalau nggak bisa kerja mundur aja. Daripada saya tindak gitu ya. Itu keras tuh, itu bukti dia mendengarkan rakyat banget gitu. Oh rakyat pengen ganti-ganti keberlanjutan yang ada perubahannya, ya didengerin sama dia gitu. Oke Bang Hendra, gimana? Tadi kata-katanya adalah pendukung Pak Prabowo sebenarnya ingin lepas dari bayang-bayang Jokowi nih. Enggak, gini, saya mungkin agak sedikit mendahului ya, bahwa saya bisa mungkin nanti ke depan, ingat omongan saya mudah-mudahan betul, bahwa Pak Prabowo akan mendapat julukan sebagai Bapak Pemersatu Bangsa. Ini penting menurut saya kan, ada Bapak Pembangunan, ada proklamator, dan saya mungkin orang pertama mendeklar di sini bahwa dia adalah Bapak Pemersatu Bangsa. Ini bisa kita lihat sebenarnya gini, maksud saya ya kan. Kita jangan fokus kepada Pak Jokowinya saja. Kalau kita mau lihat ya kan, kalau kita mau lihat secara objektif ya kan, ketika Pak SBY naruh anaknya di pemerintahan ya kan, apakah dia bisa dikatakan Pak SBY dengan rumus ini ya, dengan tesis ini menyatakan bahwa Pak Prabowo di bawah BWM Pak SBY? Apakah ketika ya kan siapa lagi, Bu Mega kemudian ketemu dengan Pak Prabowo pada saat ini, apakah dengan begitu Pak Prabowo dianggap akan di bawah bayang-bayang Bu Mega? Kan enggak juga. Jadi kita harus fair ngelihatnya, harus objektif ngelihatnya. Jadi inilah maksud saya, bahwa poros-poros bangsa, bahwa itu juga bisa mungkin terjadi ketika mungkin Pak B.J. Habibie mungkin masih hidup. Beliau pasti akan rangkul. Ya kan? Beliau pasti ya kan, Bu Mega saya udah bilang kan gitu kan. Beliau tetap mau di dalam mau di luar, itu hal yang lain. Tapi beliau coba untuk merangkul untuk bersatu. Jadi kita harus fair juga melihatnya, bahwa memang yang selalu menjadi spotlight kan ketika Pak Prabowo ada dekat dengan Pak Jokowi, itu terus yang disorot. Tapi ketika beliau dekat dan selalu intens dengan Bu Mega, berusaha intens dengan Bu Mega, berusaha intens dengan Pak SBY, tapi kan ini tidak selalu menjadi bahan pembicaraan kita, kan gitu kan. Ini loh maksud saya yang kita harus dudukkan dulu masalahnya ini secara proporsional. Kan gitu. Oke, Bapak Pemersatu Bangsa atau sebetulnya masih menjalankan agenda politik lama atas nama persatuan? Kalau saya ya, nggak apa-apa. Pak Prabowo memilih meneruskan pembangunannya Pak Jokowi. Emang semuanya yang diterusin? Saya sih yakin enggak. Dipilih sama dia tuh. Karena dia punya program prioritas kan, ada MBG, ada Koperasi Merah Putih, ada Sekolah Rakyat dan lain-lain. IKN pernah diomongin nggak? Ada kan tetap, tapi mungkin porsinya beda sama MBG. Ya, revisi kritiknya itu yang diharapkan juga, jangan dilanjutkan tapi tetap direvisi gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih, memang ya ini jalan ninjanya Pak Prabowo aja gitu. Kalau mau ngambil dari Kaisang kan gitu. Jalan ninjanya Pak Prabowo ya begini, tetap berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Nah ini masalah, ya kalau menurut saya bukan masalah lah. Ini kondisi yang kemudian dilihat oleh rakyat. Sebelumnya kita nggak pernah ngelihat tuh Jokowi sama SBY jalan bareng terus. Yang ada satu ngeritik, yang satu lagi ada di Hambalang, misalnya satu lagi waktu itu kan selalu begitu gitu. Nah ini kan terus jalan bareng aja. Nah secara kebetulan simbol-simbol yang melekat pada Pak Jokowi itu masih ada sekarang. Misalnya Projo kan masih dapat di kementerian gitu ya. Kemudian ada menteri-menteri yang sangat dekat masih ada gitu. Nah maksud saya membaca simbol-simbol ini rakyat yang mesti dikasih tahu bahwa kalau kemudian Presiden Prabowo ingin menjalankan pembangunan, dia tidak harus melupakan presiden sebelumnya. Dan presiden-presiden sebelumnya juga
Mestinya begitu, nanti next presidennya juga begitu gitu ya. Supaya rencana jangka panjang juga bisa jalan begitu ya? Iya, nah misalnya sekarang nih, ada isu pemakzulan Gibran. Kan Pak Prabowo juga melakukan sesuatu untuk mencegah hal isu ini berkembang. Misalnya salah satunya dengan bertemu dengan Purnawirawan gitu ya. Ketemu langsung sama Pak Trisno. Nah, kemudian Pak Wiranto ngasih tips kan? Bukan ngasih tips ini, saya membacanya kayak ngasih tips nih. Wiranto bilang, itu bukan ranahnya Pak Prabowo sebagai eksekutif, sebagai presiden. Walaupun dia nggak nyuruh, lu ngomong sama legislatif. Cuma kan Purnawirawan ini pinter-pinter kan? Oh iya, berarti menurut Pak Wiranto jangan ke legislatif berkirim surat deh. Itu udah benar tuh. Nah, tapi salah satu kata kuncinya adalah melepaskan bayang-bayang yang agak sulit sepertinya. Kira-kira strateginya seperti apa akan kita bahas usai jeda. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan kembali perbincangannya, Bang Henry. Tadi kalau misalnya dibilang strateginya harusnya seperti apa? Karena kalau mau lepas dari bayang-bayang kan juga sulit begitu. Program kerja akan dilanjutkan, orang-orangnya juga kurang lebih sama, komunikasi juga baik tadi Anda bilang gitu. Enggak kan kalau kita lihat memang orang-orang yang dekat Pak Prabowo itu lingkarannya kan lingkarannya dia lama tuh. Mas Pras, Sugiono, Mas Angga, Sudaryono itu kan lingkaran-lingkaran lama ya. Jadi kalau strateginya gimana sih? Ya nggak usah dibahas juga karena saya yakin Pak Prabowo mengerti apa yang dia lakukan. Tapi kalau kita lihat program aja, program-program flagshipnya Pak Prabowo tuh program dia. Makan gratis juga dia, sekolah rakyat dia, Koperasi Merah Putih itu Sumitro banget kan. Terus kemudian beberapa program yang memang katanya kita harus bisa berdiri sendiri dan lain-lain itu dilakukan gitu. Program-programnya Pak Jokowi yang dilakukan ada, tapi tidak se-flagship apa yang dia lakukan. Itu kalau dari sisi program. Kalau dari sisi kabinet misalnya, Pak Prabowo waktu itu secara objektif menilai pemerintahannya nilainya 6. 6 aja. Ya iya masa ya nggak mau naik jadi 7, jadi 8, jadi 9 kan. Nah kalau dalam sepak bola, ngelihat sebuah tim dalam pertandingan, nggak bagus mainnya, itu kan pasti diganti. Gitu. Cuma siapa yang diganti kan kita sebagai penonton kan bisa nunjuk-nunjuk doang. Oh si ini nih nggak oke nih, oh ini sini nggak oke nih. Tapi nggak diganti-ganti ya emang terserah pelatihnya kan, terserah manajer klubnya atau manajer timnasnya gitu ya. Nah Pak Prabowo kan juga gitu, dia punya penilaian sendiri. Kalau ganti orang, menurut saya ada 3 nih. Ciri khas faktornya. Yang pertama, saya kira orang ya Bang. Oh nanti orangnya di sini saya bahas. Yang pertama ada subjektif politis. Subjektif politis itu dia akan pertimbangkan nih kalau dia saya ganti akan mengganggu stabilitas kekuatan politik saya nggak? Misalnya ada 1 anggota parpol diganti, tapi di situ di kabinetnya ada 5 menteri dari parpol itu. Jadi kalau 1 hilang, masih ada 4. Ini anggota apa ketuanya? Oh ya nanti kita bahas. Jadi masih aman nih, masih aman. Terus yang 1 orang gimana? Dia cukup menjadi pentolan nih. Kelihatannya di partai itu pentolannya banyak gitu ya. Itu kan pasti dihitung. Kemudian yang kedua subjektif like and dislike. Nah like and dislike ini kalau Pak Prabowo ada 2 nih kategorinya. Yang pertama dia nggak bisa manage stakeholdernya. Misalnya contohnya Menteri Pendidikan Tinggi kemarin kan nggak bisa manage stakeholdernya tuh di demo sama anak buahnya gitu ya. Nah sekarang siapa nggak bisa manage stakeholder nih? Itu kan dilihat-lihat tuh. Ada protes nggak dari kalangan-kalangan sekitarnya dia terhadap kebijakan. Kemudian yang kedua bikin gaduh. Kalau ada menteri bikin gaduh mulu pusing juga Pak Prabowo nih. Statementnya. Nah gitu-gitulah. Nah ini subjektif like and dislike. Kalau nggak suka kenapa dulu dipilih? Ya kan people change ya. Bisa berubah. Dulu gue suka sekarang nggak suka kan ya masalah waktu aja. Nah yang ketiga pastinya objektif tentang kinerja. Nah ini yang tahu Pak Prabowo lah. Nah hal-hal seperti ini kan pasti dia pertimbangkan. Jadi kalau Reza tadi nanya strateginya, mungkin begitu tuh strateginya. Orangnya Bang? Ya, orangnya, orang beberapa kita nonton TV One, kalau paling sering hal-hal yang kontroversial ditayangkan, gitu ya? Nah kira-kira kelihatannya arahnya ke sana.
TV One tuh lebih paham gitu dibandingkan pengamat politik ya. Jadi kita nonton oh ini gitu ya. Jadi menurut saya sih itu tuh kejadian. Tapi kalau kita melihat Pak Prabowo berterima kasih kepada Pak Jokowi, menghormati Pak Jokowi, terus kemudian kita mengharapkan Pak Prabowo nggak ngobrol lagi sama Pak Jokowi. Ini kan sekarang udah LDR-an, yang satu di Solo, satu Jakarta kan. Tapi masih sering ngomong gitu ya. Tapi kalau kita ngarepin mereka Pak Prabowo tiba-tiba melupakan Jokowi, ngejauhin Jokowi, forget it. Saya yakin nggak akan kejadian Prabowo. Berarti artinya Jokowi. Sekarang penilaian terhadap kabinetnya tengah berjalan nih, Mas Hendar Sam, begitu ya. Artinya tidak menutup kemungkinan kalau ada pergantian personil nih di Kabinet Merah Putih. Nah, apakah memang ini juga ada sinyal pertemuan ataupun juga kunjungan Pak Sufmi Dasko di rumahnya Bu Mega beberapa hari lalu ini jadi sinyal nggak kemungkinan yang gantiin nanti PDIP masuk sebagai pengganti? Makanya kalau off air hati-hati bro. Bisa ditanyain di on air. Salah ngomong. Jadi gini. Kembali lagi lah ya kan bahwa secara normatif Undang-Undang Dasar itu sudah memberikan mandat ya kan kepada presiden secara mempunyai hak prerogatif untuk menentukan kapan. Jadi ya ini tergantung mood presiden aja, bisa mood itu secara parameternya macam-macam ya, bukan hanya mood secara emosional kan, dari sisi momentum, dari sisi kinerja, dari sisi yang itu tadi ya kan, ada distorsi sosial di luar. Nah, tapi kan yang paling tahu itu beliau. Dan itu kan kita harus melihatnya juga sebagai seorang presiden, harus melihatnya kan secara holistik. Tidak bisa juga melihatnya itu secara parsial, bahwa kalau ada satu kesalahan, contoh seperti yang dilakukan saudara kita Hasan Nasbi ya kan, jangan gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga. Kan itu juga yang beliau tidak inginkan, karena beliau juga tahu Hasan Nasbi punya kemampuan sebenarnya. Jadi itu sinyal kuat nggak PDIP masuk, Sufmi Dasko datang kemarin? PDIP ya menunda lagi kongresnya? Gini loh, maksudnya itu kan menjalin komunikasi dengan setiap partai, dengan setiap elemen, itu kan memang selalu dilakukan oleh Pak Dasko kan. Jadi bukan cuma dengan Teguh Umar. Coba kita lihat pada saat dengan teman-teman buruh, dengan teman-teman aktivis, memang Bang Dasko memang dekat dengan aktif semua ya? Itu. Memang aktif, memang beliau inilah memang yang menjadi kepanjangan tangan. Ya, jadi pemersatu bangsa. Kepanjangan tangan daripada Pak Prabowo untuk melakukan itu. Pak Prabowo punya konsep seperti itu. Salah satunya Bang Dasko dan Bang Muzani kan, dan beberapa senior-senior kita, abang-abang kita yang lain juga melakukan hal yang serupa untuk supaya ini bisa terus tercapai. Bahwa memang kita ini kan seperti yang beliau sampaikan di tanggal 1 Juni kemarin, jangan sampai Pancasila itu cuma sekedar mantra saja, harus diimplementasikan. Ya kan, Bung Karno sebagai penggali dan penggagas Pancasila itu salah satunya, ya sila ketiga itu persatuan Indonesia itu ya ini ya bunyinya ini yang memang harus kita alarm ini kita gunakan untuk apa? Bukan masalah apa-apa, situasi di luar ini lagi nggak bagus-bagus saja, geopolitik kita lagi nggak bagus-bagus saja, ya kita pakai ini jadi sebagai sandaran gitu loh, ya kan? Jangan sampai gara-gara ini kita nggak bersatu. Jadi untungnya semua elemen-elemen bangsa, tokoh-tokoh, elit-elit, ya kan, teman-teman LSM, NGO, aktivis sekalipun sadar tentang hal ini. Ya kan, sadar tentang hal ini, kita bersatu. Saya sedikit aja Bang Hensa, tapi waktu kita terbatas ya. Misal PDIP bergabung, apakah kemudian bisa melunturkan bayang-bayang Jokowi dalam pemerintahan Prabowo? Nggak akan bisa lah. Orang Gibrannya ada di samping Pak Prabowo gimana? Jadi selama masih ada wapres? Lah orang ngelihatnya Gibran itu kan pasti inget lah kalau dia itu anaknya Pak Jokowi gitu. Ya udah sih, itu. Dan sekarang itu secara visual aja udah kelihatan mirip gitu maksudnya. Dan terus kemudian banyak teman-temannya bapaknya Gibran kan ada di kabinet juga yang tadi dibilang itu ya? Bukan om lah, teman ya kan, bapaknya itu kan ketua-ketua parpol tuh teman bapaknya semua tuh. Jadi ya mau gimana kita menghilangkan itu. Dan yang paling penting menurut saya, Prabowo ini tahu cara menghormati dan berterima kasih gitu. Jadi artinya
ya nggak akan bisa kita melihat bahwa mereka berpisah jalan. Oke. Iya, baik. Kita akan melihat saja apakah memang strategi yang digunakan merangkul semua pihak ini akan berjalan dengan baik atau apakah publik juga masih akan tetap melihat bayang-bayang Pak Jokowi di pemerintahan yang ini. Terima kasih Bang Henry, Bang Hendra sudah bergabung bersama kami. Oke. Kita akan tunggu seperti apa nanti ke depannya ya. Dan pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai diduga akibat kapasitas sudah berlebihan ada gunungan sampah di TPA Galuga, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor yang mengalami longsor dan bentuk jalan. Sesaat lagi usai jeda, tetap bersama kami. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Sebanyak 3.200 warga terdampak akibat kebakaran yang melanda Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Dari 3.200 warga yang terdampak kebakaran di Kapuk Muara, 2.154 jiwa diantaranya mengungsi di 16 tenda posko pengungsian. Setiap satu tenda diisi 165 orang. Selain itu terdapat 3 dapur umum, 8 kamar mandi portable, serta posko pelayanan kesehatan. Sejak Minggu siang, berbagai bantuan berupa makanan, pakaian, serta popok bayi sudah berdatangan. Ya pemirsa, demikian tadi yang sudah langsung dijelaskan oleh salah satu korban. Masih ada beberapa hal yang masih sangat dibutuhkan dan bersifat mendesak, antara lain seperti pakaian, kemudian. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau lokasi tenda pengungsian korban kebakaran Kampung Rawa Indah, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Ya, Pramono meminta kepala dinas terkait di lingkungan Pemprov Jakarta untuk turun tangan membantu penyintas kebakaran yang berdampak terhadap 3.200 jiwa tersebut. Gubernur Jakarta Pramono Anung didampingi Wali Kota Jakarta Utara meninjau tenda-tenda pengungsian korban kebakaran yang berada di Jalan Duta Harapan Indah, Penjaringan, Jakarta Utara. Sejumlah bangunan mulai dari posko kesehatan, pendidikan hingga pasokan air bersih turut didirikan untuk membantu penyintas kebakaran yang berjumlah 1.900 jiwa di tenda pengungsian saat ini. Pramono meminta kepada kepala dinas yang berada di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk turun langsung membantu para korban kebakaran, di antaranya membantu mengurus surat-surat berharga warga yang terbakar. Bagi keluarga atau korban yang ijazahnya, KTP-nya, ataupun apa yang terbakar, saya minta untuk segera dibuatkan, diselesaikan. Karena mumpung ini masih pada waktu yang cukup dekat sehingga datanya ada, dengan demikian mudah-mudahan ini akan bisa menolong semua yang ada di tempat pengungsian ini. Sementara tadi setelah saya keliling memang ada keluhan kecil-kecil. Kalau untuk urusan makanan, minuman, kesehatan nggak ada masalah. Hanya memang karena panas mereka meminta misalnya kipas angin. Sebelumnya, kebakaran yang melanda permukiman warga di Kampung Rawa Indah pada Jumat kemarin membuat 800 kepala keluarga dan 3.200 jiwa terdampak. Besarnya si jago merah saat peristiwa kebakaran terjadi, sedikitnya melahap 485 rumah warga. Dari Jakarta, Dava Akbari, TV One mengabarkan. Kalau beberapa hari terakhir kita lihat ada sapi yang mengamuk, nah ini ada kerbau yang mengamuk. Ini seekor kerbau maksud saya ya, yang akan disembelih ini lepas dan juga kabur di Jalan Raya kawasan Duri Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Ini kita lihat videonya pemirsa. Kerbau ini kabur saat akan disembelih di Sahabat Baru, Kelurahan Duri Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Nah, sejumlah warga yang terlihat ini panik, berhamburan menghindari amukan kerbau. Kerbau ini berlari cukup kencang ya di gang permukiman warga. Kerbau ini juga bahkan menyeruduk pengendara sepeda motor yang tengah melintas di Jalan Arjuna Utara. Pelarian kerbau ini lalu terhenti setelah petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat dan warga mengepungnya hingga kerbau tercebur ke dalam parit. Agar tidak membahayakan, akhirnya kerbau ini terpaksa disembelih di tempat tertangkapnya. Saya khawatir dia masuk tol gitu. Karena kan nggak bawa e-tol kan, takutnya nggak bisa. Nggak bisa masuk pintu gerbang ya.
Nah, kalau ini dari Jakarta Barat, ternyata di Kudus, Jawa Tengah juga ada seekor kerbau yang mengamuk dan lepas ketika hendak disembelih. Nah, kerbau yang mengamuk ini lari hingga sempat menabrak pesepeda hingga terpental. Jadi niatnya kerbaunya akan disembelih di Rumah Sakit Sarkies Kudus. Jadi kerbaunya lepas karena tidak diikat dengan patok yang tertancap di tanah. Kerbau yang lepas lari di tengah jalan Sunan Kudus membuat pengendara menghindar. Ada seorang pengendara sepeda yang terlambat menghindar, akhirnya jatuh hingga terpental. Tidak hanya itu, kerbau juga sempat mengejar warga yang sedang berjalan di pinggir jalan, membuat warga panik berhamburan. Setelah berlari sekitar 3,5 kilometer, kerbau kecapean hingga warga akhirnya mengikatnya di pohon terdekat. Nah, ini warga yang dikejar ini pakai baju merah atau gimana ini bisa dikejar? Jangan sampai lolos kalau pakai baju merah ya. Ke informasi lain, pemirsa, hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan sejumlah permukiman warga di Kota Ambon, Maluku terendam banjir setinggi 1,5 meter. Warga di kawasan Arema Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku yang rumahnya terendam banjir langsung panik dan berusaha mengamankan diri dari lokasi banjir. Beruntung warga yang terjebak dapat pertolongan dari warga sekitar yang membawanya ke daerah yang aman. Selain rumah warga, sejumlah rumah juga di kawasan Batu Merah Dalam dan sebuah rumah di Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Maluku juga ikut terendam. Banjir ini membuat akses lalu lintas di pusat kota Ambon dan Pulau Ambon lumpuh. Kasihan Nona Ambon ya, kebanjiran. Pemirsa, berikutnya diduga akibat kapasitas yang sudah berlebihan, gunungan sampah di TPA Galunga, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengalami longsor dan menutup jalan ke jalan penghubung antara Kampung Cijunjung dan Kampung Galunga. Sejauh ini tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun akses jalan terputus akibat sampah yang menjalar ke jalan raya. Pihak petugas juga berhasil membersihkan sampah dengan menggunakan alat berat. Ya, kejadian ini kerap kali terjadi dan warga sekitar berharap pemerintah ini segera mengambil langkah cepat agar hal tersebut tidak kembali terulang. Tidak hanya mengganggu mobilitas warga ya karena menutup akses jalan, tapi gunungan sampah ini juga biasanya jadi pemicu munculnya beragam penyakit, begitu ya. Penyakit kulit, begitu. Kemudian juga baunya yang menyengat pastinya sangat mengganggu warga sekitar. Lalu bagaimana pemirsa pada pagi hari ini di TPA Galunga? Apakah volume sampah ini terus meningkat atau justru sudah ada pembersihan pada pagi hari ini? Sudah ada reporter kami Rindi Salsabila yang berada di TPA Galunga. Selamat pagi Rindi, pantauan Anda, kondisi di TPA Galunga saat ini semakin berkurangkah sampahnya atau justru semakin meningkat? Ya, selamat pagi Putri, Reza, dan juga pemirsa. Memang jika membicarakan sampah di Jabodetabek ini masih belum ada habisnya ya. Bahkan di tempat saya melaporkan saat ini, yakni di tempat pemrosesan akhir sampah atau TPAS Galunga, Kabupaten Bogor, ini juga turut harus menjadi perhatian. Karena memang untuk TPAS seluas sekitar 42 hektar ini sudah menggunung. Bahkan terakhir pada Sabtu 6 Juni 2025 kemarin ini terjadi longsor yang memberikan dampak terhadap 3 desa, yakni Desa Galunga, Desa Cijunjung, dan juga Desa Duku. Dan seperti yang tampak di layar kaca Anda, juru kamera kami Azari tengah menunjukkan bahwa beginilah kondisinya di TPA Galunga, yang mana bisa dilihat untuk tembok pembatasnya ini yang mengarah ke jalan sudah mulai rubuh akibat TPAS ini sudah mulai over kapasitas. Dan memang berdasarkan data pada 2025 ini, Kota Bogor sebenarnya menghasilkan sekitar 800
ton sampah per hari. Namun untuk TPAS Galuga ini baru bisa mengelola sekitar 20% sampah atau 160 ton sampah dari Bogor. Sementara untuk di Kabupaten Bogor sendiri, perharinya ini menghasilkan sampah sebanyak 2.700 ton per hari. Namun untuk TPAS Galuga ini baru bisa mengelola 1.200 tonnya, sehingga masih ada ribuan ton sampah lainnya yang belum terkelola, dan itu hitungannya masih per hari. Dan jika diakumulasikan setiap minggunya atau setiap bulannya, ini tentunya menghasilkan tumpukan sampah yang mana memang berisiko ya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar. Bahkan berdasarkan informasi yang kami dapat, di sekitar TPAS Galuga ini ada sekitar 700 pemulung yang tinggal di sini, begitu, yang mana memang ini juga cukup membahayakan ya bagi kesehatan mereka dan juga keselamatan mereka. Terlebih jika melihat bagaimana kondisi di belakang saya, yang mana ini temboknya saja sudah mau rubuh begitu. Dan memang untuk dari langkah pemerintah sendiri, kemarin dari Wakil Bupati Kabupaten Bogor yakni Jaro Ade dan juga Wakil Wali Kota Bogor yakni Jenal Mutakin sudah melakukan pertemuan, dan mereka rencananya akan melakukan pemanfaatan lahan yang dimiliki oleh Kota Bogor, yang mana sebagaimana diketahui untuk TPAS Galuga ini luasnya sekitar 42 hektar. Lalu untuk Kabupaten Bogor sendiri baru memiliki 4 hektar, sehingga sekitar 37,7 hektar ini dimiliki oleh pemerintah Kota Bogor, yang mana ini akan dimanfaatkan. Lalu sebenarnya dari Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH sendiri sebenarnya sudah sempat menegur kedua pemerintah dari Kabupaten dan Kota Bogor itu, karena memang ini sudah menggunung sekali pemirsa, seperti yang terlihat di layar kaca Anda. Dan nantinya Galuga ini juga akan dijadikan sebagai proyek strategis nasional atau PSN, yang mana nanti sampah-sampah ini akan dikelola menjadi listrik, yang mana nanti akan dimanfaatkan oleh masyarakat. Sementara demikian laporan dari saya, kembali ke studio. Baik, Rindi, sejauh ini apa antisipasi yang diberikan kepada warga? Apakah mereka juga diberi penyuluhan mengenai pemilahan sampah dari rumah untuk mengurangi volume sampah tadi? Ya Reza, mohon maaf sekali saya tidak bisa mendengar secara jelas apa pertanyaan yang Anda ajukan pada saya. Namun untuk saat ini dari pemerintah Kabupaten Bogor dan juga Kota Bogor sudah bertemu dan mereka akan memanfaatkan lahan yang dimiliki oleh pemerintah Kota Bogor yakni sekitar 37 hektar. Yang mana sampai saat ini pun masih belum diketahui secara pasti untuk realisasi pemanfaatan lahan tersebut kapan. Namun seharusnya jika melihat kondisi yang terjadi di TPAS Galuga ini seharusnya dalam waktu dekat demi kenyamanan dan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar sini juga. Demikian Reza, kembali ke studio. Baik, Rindi Salsabila melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Terima kasih dan selamat kembali bertugas. Kembali bersama kami, pemirsa. Tim nasional Indonesia memboyong 30 pemain ke Jepang pada Sabtu malam dan siap menghadapi laga pamungkas putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda mematangkan persiapan strategi, formasi dan juga fisik jelang hadapi tim Samurai Biru yang merajai grup C. Timnas Indonesia telah tiba di Jepang pada Sabtu malam dan siap melakoni laga terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert tetap membawa seluruh pemain. Jumlahnya 30 pemain termasuk kiper Martin Paes dan Marcelino Ferdinand yang sudah bebas dari akumulasi kartu. Rombongan Timnas Indonesia yang tiba di Osaka, Jepang disambut meriah supporter Timnas Indonesia yang berada di Jepang. Supporter Indonesia yang ada di Osaka pun memberikan semangat kepada sejumlah pemain dan berharap raihan 3 poin. Tibanya di Jepang, Timnas Indonesia langsung menuju hotel dan latihan kebugaran dan fisik pun dilakukan Rizky Ridho dan kawan-kawan.
Ya, sebelum menggelar latihan di Stadion Osaka 70, Timnas Indonesia sempat berlatih fisik di hotel tempat mereka menginap ya. Iya, jadi tidak hanya itu, para pemain Timnas juga menyempatkan diri bersantai sejenak mengunjungi tempat wisata di Osaka, Jepang. Halo, sudah sampai. Timnas Indonesia berlatih fisik Minggu pagi di hotel tempat menginap untuk memulihkan kebugaran. Para pemain Timnas terlihat berlatih di tempat gym dan kolam renang. Di hari yang sama, pemain Timnas Indonesia juga menyempatkan diri bersantai sejenak dengan jalan-jalan di Osaka. Salah satunya mengunjungi kuil Osaka. Sebelumnya Timnas Indonesia tiba di Jepang Sabtu malam. Timnas Indonesia disambut meriah supporter yang tergabung dalam Garuda Jepang. Pelatih Patrick Kluivert mengaku terkejut dengan sambutan dari supporter Timnas Indonesia yang berada di Jepang. The support of our fans is already proven that we're very happy about this. We have a really big connection with our fans. Doesn't matter wherever in the world. Selain mendapat sambutan meriah supporter Timnas Indonesia, pelatih Patrick Kluivert juga menjadi buruan fans sepak bola di Jepang untuk meminta tanda tangan dan foto bersama. Nama besar Patrick Kluivert saat masih aktif bermain menjadikan dirinya populer di Jepang. Pemirsa, polisi berhasil mengamankan seorang pria yang diduga melakukan aksi pelecehan di wilayah Lebak Bulus, Jakarta Selatan dan terekam kamera CCTV. Penangkapan terhadap pelaku berinisial K dilakukan di sebuah tempat di kawasan Jalan Tridharma 12, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan. Modus yang digunakan pelaku adalah mengendarai sepeda motor, lalu menghampiri korban wanita yang sedang berjalan kaki seorang diri dengan berpura-pura menanyakan arah jalan. Korban yang lengah, pelaku lalu melakukan aksi pelecehan secara cepat sebelum melarikan diri. Bahkan aksinya tertangkap kamera CCTV. Petugas mengamankan barang bukti sepeda motor yang digunakan dalam aksi pelaku dan saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif. Sementara pelaku terancam dijerat undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Ya, harap berhati-hati ya buat para wanita yang tengah berjalan malam hari, sendirian, begitu. Aksi-aksi pembegalan payudara ini memang marak terjadi di saat kondisi yang sangat sepi. Nah, bagaimana dengan kondisi atau tempat kejadian perkara di sana, di Lebak Bulus? Sudah ada rekan kami, Virgi Dainas, yang akan mengabarkan dan menyampaikan langsung ya situasi terkini di sana. Virgi Dainas, silahkan. Ya, selamat pagi Putri dan juga Reza. Benar sekali, perilaku begal payudara ini marak terjadi di Indonesia, tidak hanya sekali yang viral kemarin. Nah, hari ini saya sudah berada di TKP tempat di mana kejadian begal payudara terhadap salah satu mahasiswi yang mengekos di sini itu terjadi pada tanggal 21 Mei pukul 10 malam. Hal ini dikabarkan viral melalui akun Twitter JJ Hayun, selaku kakak dari korban yang melaporkan ini pertama kali ke media hingga akhirnya hal ini diusut oleh polisi. Pelaku baru saja ditangkap pada hari Sabtu atau Minggu kemarin. Pelaku berumur 20 tahun dengan inisial K. Nah, inilah tempat di mana pelaku melakukan kejahatannya dan ini merupakan satu-satunya CCTV yang berhasil merekam kejadian pelaku saat melakukan aksi bejatnya terhadap salah satu mahasiswi. Nah, hari ini saya akan langsung menanyakan kira-kira kejadian yang marak ini terhadap begal payudara, kriminal yang tidak bisa ditoleransi. Kita akan tanya langsung pada Prof. Ciek nih, selaku kriminolog dan sosiolog dari UNJ. Selamat pagi, Prof. Pagi. Pagi. Prof, ini kan kejadian begal payudara ini tidak hanya sekali yang viral kemarin. Sebelum-sebelumnya masih banyak terjadi dan mungkin pelaku-pelaku ini masih berkeliaran nih. Prof, kalau
tentang fenomena begal payudara ini seperti apa tanggapan Prof? Baik, terima kasih. Begal payudara ini sebetulnya ini istilah begal payudara kan dari media ya. Nah gitu, sebetulnya ini adalah pelecehan seksual. Kita bisa lihat dari sisi hukum, dia pasti melanggar hukum sesuai dengan pasal 281 sampai 290 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu dia pasti dipenjara, gitu ya. Nah, walaupun dikatakan itu melanggar kesopanan umum, tetapi dalam undang-undang seksual dia dikatakan bahwa dia melakukan kekerasan seksual, gitu. Walaupun cuma megang doang, gitu ya. Nah, tetapi kalau dari sisi psikologi, gitu kan, dia mungkin memiliki latar belakang yang penyimpangan, gitu kan ya. Nah, ini mungkin terjadi karena orang tua yang kurang kontrol sosial pada perkembangan anak, karena ini pelakunya adalah anak remaja ya, sebenarnya 20 tahun kan anak-anak labil. Nah, tapi kalau dikatakan kenapa terus terjadi, karena korban tidak pernah mau melapor karena menganggap perbuatan itu akan menimbulkan aib bagi dirinya dan membuat malu, sehingga dia udahlah disimpan aja. Tapi ini karena ada CCTV, kemudian diviralkan oleh kakaknya, jadi seperti ini. Baik, Prof, ini kan menarik ya ketika tadi Prof sempat menyinggung beberapa kata penyimpangan. Apakah kejadian seperti ini tuh termasuk penyimpangan, Dok? Iya, penyimpangan karena memang tidak sesuai dengan norma kemasyarakatan, norma kesopanan, gitu kan, dan kaitan dengan hukum. Hukumnya kan kita tidak boleh. Itu kan adalah haknya si perempuan, propertinya perempuan gitu. Kenapa dia harus melakukan seperti itu? Nah, kalau dikatakan, oh enggak itu kan lagi bercanda, enggak bisa kata bercanda. Karena tubuh manusia itu bukan untuk dibercandain gitu loh. Ini adalah hak yang ditentukan oleh Allah. Ini organ kita gitu loh. Kenapa harus dipegang-pegang kayak gitu loh. Nah, kalau dikatakan, ya cuma bercanda, anak kecil, enggak bisa begitu. Dia harus berkaitan dengan hukum dan harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Baik, Prof, ini jika kita melihat video yang viral terhadap perilaku kemarin dan pelaku kemarin itu kan korban ini kan menggunakan pakaian yang sopan, menggunakan pakaian yang tertutup. Ternyata Prof, antisipasi pakaian sopan pun tidak menjamin kejahatan tidak terjadi pada wanita. Kira-kira antisipasi apa yang paling baik untuk wanita ini mengantisipasi kejadian ini tidak berulang, Prof? Jadi kalau pakaian kostum itu tidak menjamin sesuatu bahwa dia akan seronok. Berarti kalau orang pakaiannya seronok dia pasti nggak bagus. Itu belum tentu. Orangnya pakaiannya sopan juga belum tentu. Karena biasanya anak-anak muda itu kalau pakai jilbab gitu kan ya, itu kan pada umumnya menonjolkan tubuhnya. Nah, kalau yang benar itu kan dia menutup tubuhnya. Nah, kita belum tahu nih kemarin yang kejadian itu pakai jilbabnya seperti apa. Tetapi paling tidak tutuplah auratmu sesuai dengan dalam Al-Qur'an. Ditutup auratnya gitu loh. Tapi bukan berarti kalau pakai jilbab tuh diikat di leher gitu kan, terus payudaranya ditonjolkan, bajunya ketat. Lah itu sama juga nggak pakai baju. Ya, jadi pakailah jilbab sesuai dengan aturan dalam Al-Qur'an kalau di dalam Islam. Baik, ini pakaian wanita jenis apapun ya, Prof, terlepas dari agama apapun, ini memang seharusnya kita mengantisipasi kejadian ini tidak berulang, mungkin dengan lebih was-was lagi, lebih mawas lagi ketika ada orang tidak dikenal ya, Prof ya, datang ke kita. Nah, Prof, kalau untuk fenomena seperti ini, Prof, kira-kira Prof, ini kan banyak pasti yang belum ketahuan nih, Prof, apalagi jika tidak ada CCTV di lokasi, Prof. Nah, kira-kira nih, Prof, sebagai kriminolog sosiolog UNJ, menurut Profesor, hal yang paling baik yang kita harus lakukan untuk menghindari agar hal ini bisa stop sampai di kejadian kemarin, itu khususnya bagi orang-orang pelaku yang mungkin terinspirasi dari kemarin, itu apa yang harus kita katakan kepada para pelaku yang masih mau berkeliaran nih, Prof? Kalau dari sisi hukum, tegakkanlah hukum. Ya, artinya bahwa walaupun itu dikatakan melanggar kesopanan umum, tetapkanlah hukuman yang berat untuk perbuatan itu. Karena memang di Indonesia ini perlu tangan besi kok. Hukum itu harus tegak gitu. Artinya kalau memang pelakunya seperti itu bertambah dan bertambah, perlu ada pengganjaran yang luar biasa. Jadi dia perlu diberikan hukuman yang tegas, gitu ya. Nah, dihukumlah dia gitu. Jangan cuma sekedar percobaan, enggak, coba terapkan hukuman yang berat. Insya Allah itu nggak akan terulang lagi. Karena biasanya orang kalau udah jerak, takut, itu akan terjadi. Misalnya, kalau dia pegang-pegang seperti itu, dia hukumannya diberikan apa gitu.
Ya, nah itu membuat orang jadi takut. Prof, ini kan menarik ya, ketika tadi kita sempat membahas bahwa korban ini tidak melapor, tapi korban ini hanya bercerita ke kakaknya, dan akhirnya kakaknya yang memberikan klarifikasi kepada media bagaimana kejadian ini terjadi. Dan tadi Prof juga sempat menyinggung bahwasannya korban-korban yang mengalami pelecehan seksual ini terkadang bungkam, tidak berani bercerita karena ini termasuk aib dan juga malu. Nah, sebenarnya Prof, jikalau ini terjadi, sebagai perempuan, apakah ini memang bisa kita anggap sebagai hal yang memalukan atau kita harus tetap berjuang untuk demi keadilan, Prof? Seperti apa, Prof? Inilah budaya kita, budaya masyarakat. Kalau terjadi sesuatu, pertama dia tidak mau melapor karena malu. Apalagi kejadiannya itu, dia dipegang lupa darahnya. Bagaimana dia menghadapi masyarakat, bagaimana dia menghadapi komunitasnya. Akan banyak pertanyaan. Yang berikutnya, dia tidak mau melapor karena apa? Karena takut nanti menjadi saksi dari kasus tersebut gitu. Urusannya panjang, bla 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 bla. Karena hukum di Indonesia itu selalu prosesnya panjang. Jadi pelaku pada umumnya merasa, tidak ada hukumannya, tidak ada ganjarannya. Ulang lagi yang lain mengikuti, apalagi dengan adanya misalnya peragaan. Ya peragaan, saya bilangnya peragaan. Bagaimana kejadian itu terjadi, itu akan terulang, step by step diikuti gitu loh. Nah, ini yang bahaya. Iya, baik. Baik, terima kasih banyak, Prof. Baik. Nah, itulah dia Putri dan juga Reza perbincangan saya mengenai pelecehan seksual maraknya begal payudara. Pastinya kita sebagai perempuan ini harus berhati-hati terlepas apapun yang kita gunakan, pakaian apapun, karena kejahatan tidak mengenal pakaian, tapi kejahatan mengenal kesempatan. Kembali ke Anda, Putri dan juga Reza. Baik, Virgi Dainas mengabarkan langsung dari Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Ya, lalu bagaimana peluang timnas Garuda melawan Samurai Biru Jepang? Kita langsung berbincang dengan Effendi Ghazali, penggemar sepak bola. Selamat pagi, Bang Ege. Pagi, Bayu. Pagi, Putri. Baik, ini tampaknya kena angin Jepang ini semangatnya semakin membara nih, Bang Ege nih. Gimana, Bang, peluang kita, Bang? Ya, yang pertama, saya ini masih di Tokyo, nanti siang dengan Shinkansen ke Osaka. Tapi saya sudah pernah langsung melihat stadion Suita, markasnya Gamba Osaka itu. Nah, kembali ke pertanyaan tadi mengenai peluang, ada 3 poin penting di sini. Yang pertama, tentu saja tadi seperti sudah dilaporkan oleh TV One, ini Jepang mau mainkan tim utama, tim pelapis, atau gabungan dari keduanya. Karena kita tahu waktu melawan Arab Saudi ya di Suitama Stadium, itu kan yang diturunkan lumayan ya, bukan pelapis kedua total seperti ketika melawan Australia di Optus Stadium, di mana waktu lawan Arab 0-0, lawan Australia mereka kalah 1-0 gitu. Jadi kita pernah dengar dari Keisuke Honda yang mengatakan bahwa ini walaupun tidak berpengaruh tapi merupakan gengsi bagi tim Jepang gitu, jangan sampai 2 kali kalah katanya, apalagi rankingnya kan memang terpaut jauh. Kita walaupun mengalami kenaikan yang signifikan, ada di ranking 116, Jepang masih ya di 15. Kemudian yang kedua, poin penting bagi kita tentu saja meramu semua kekuatan, semua taktik Patrick Kluivert, demikian juga dengan pelatih Jepang ya, untuk kemudian menatap Piala Dunia real nantinya, kalau kita menatap babak yang keempat. Nah, yang ketiga yang jauh lebih menarik, kemarin saya banyak berbicara dengan teman-teman Garuda yang sudah datang dari seluruh dunia ya, saya sempat ketemu dengan beberapa seperti kalau di Jepang ini kan ketuanya itu ada Andi Nefri, ada Reza, kemudian ada Afif Umar, Garuda Timur Tengah, kemarin ada Garuda Belanda, ada Syarif, Garuda Australia, ya, kemudian Khairil Anwar juga sudah ada di sana, pimpinan dari Ultras Garuda gitu. Nah, semuanya mengatakan kalau kita bisa tampil baik, maka kita punya bargaining position atau katakanlah semacam upaya negosiasi. Ya, dengan tampil baik kita bisa mengatakan jangan dong FIFA langsung menunjuk begitu saja Qatar dan Arab Saudi misalnya sebagai tuan rumah untuk putaran yang keempat begitu. Oke, Bang Ege, sebenarnya ada faktor-faktor apa sih yang bisa menguntungkan timnas kita dalam pertandingan besok? Sebetulnya kalau kita lihat dari sejarah pertemuannya ya, itu kan kalau kita lihat dari 16 kali ya, saya mencatat 16 kali pertemuan, Jepang itu menang 9 kali, imbangnya 5 kali, dan 9 kali Jepang menang, kita pernah menang 5 kali, lalu ada 2 kali lah kita seri gitu. Nah,
kita pernah ya mencatat kemenangan yang cukup baik, misalnya kembali ke tahun 54. Tapi memang kalau kita ambil dari tahun 2024, kita memang tercatat 2 kali kalah, 1-3 dan kemudian 4-0 di GBK. Tentu saja apa yang bisa menjadi kekuatan kita, saya yakin tetap gini. Nanti di Suita Stadium ini di Osaka itu saya bisa menduga sama seperti di Australia, hampir separuh stadion akan diisi oleh supporter kita. Datang sudah dari mana-mana, dari seluruh dunia. Kemarin saya ketemu dengan Garuda Belanda misalnya ya. Jadi ini akan penuh dengan supporter kita. Jadi ini merupakan suatu kekuatan besar ya yang disebut sebagai pemain ke-12 gitu. Dan yang kedua, pasti secara teknik ataupun di atas kertas, Jepang dianggap jauh lebih kuat dari kita. Tapi bermodal kemarin ya, kita sudah menang 2-0 lawan Arab Saudi, kemudian juga Bahrain 1-0 dan Cina 1-0. Ini merupakan tren yang positif, artinya kita mencapai saat-saat yang baik dengan teknik yang baik, dengan pelatih yang baik pada saat ini. Baik, Bang Ege, tadi kan Anda sempat menyebutkan ya bahwa kabar venue round 4 ini dari yang netral ini ke Qatar dan Saudi begitu. Anda yang paham politik melihat ada apa sebenarnya dengan AFC ini? Oh iya, makanya saya sedang banyak diskusi ya kemarin ya. Nanti saya juga menunggu bisa diskusi dengan Reza, salah satu ketua dari Garuda Jepang. Kami sangat serius untuk menyatakan nggak bisa dong AFC ini langsung apa-apa. Qatar, Saudi misalnya ya. Kita tahu bahwa Qatar sudah dapat Piala Dunia 2022, bahkan Piala Dunia U17 itu 5 tahun berturut-turut di Qatar. Arab Saudi juga kan posisinya belum pasti di posisi 3 atau 4 kan, tapi sama-sama akan lolos ke putaran keempat dengan kita. Tapi kok langsung Arab Saudi dan Qatar gitu. Padahal sebelumnya kita dengar di posisi netral. Jadi saya rasa masih ada kesempatan bagi kita semua pada saat ini untuk ya sama-sama kita menyurati FIFA dengan bahasa yang baik, bahasa yang elegan untuk mengatakan sebetulnya kan peraturannya setelah dulu dinyatakan di tempat netral, kita sekarang menyatakan bersama-sama ya kalau enggak ditanya siapa dari yang lolos ke putaran 4 ini yang berniat jadi tuan rumah gitu. Jadi dibuka dulu kesempatan itu, jangan langsung Qatar Saudi gitu. Nah sesudah dibuka kesempatan itu, kalau ternyata lebih dari 2 ya bisa diundi juga. Atau misalnya berbasis pada nah ini harus ada kesepakatan lebih awal, misalnya berbasis pada posisi ketiga misalnya di sisa masing-masing grup yang ada. Tapi dengan demikian kita perlu tampil baik. Jadi kalau kita misalnya bisa menahan atau bahkan menang dari Jepang, tentu kita akan bisa berbicara lain dalam negosiasi ini ketimbang kalau misalnya kita mengulang skor yang sama di GBK waktu itu gitu. Jadi agak lain bunyinya ketika kita mencoba bernegosiasi. Sekali lagi, menunjuk langsung Arab Saudi dan Qatar menurut saya dengan segala pengalaman saya untuk mulai meliput Piala Dunia sejak tahun 90-an dulu, itu sangat tidak adil gitu. Oke, Bang Ege, ini ada 30 pemain yang dibawa ke Jepang. Kira-kira strategi dari Kluivert sendiri akan seperti apa kemarin? Besok maksud saya, siapa saja akan diturunkan? Apakah sama dengan pemain yang kemarin atau ada pemain baru? Karena kalau kita lihat Martin Pas juga sudah ikut ke sana. Ya, Marcelino tentu sudah diharapkan ikut tampil ya. Kita lihat di video itu bagaimana teman-teman Garuda Jepang ya itu juga menyambut kedatangan pemain ya dengan sangat baik. Nah iya betul, Marceng tentu diharapkan turun ya bermain dan kemudian ada keraguan juga mungkin ya melihat penampilan gemilang dari Audero, apakah Audero atau Martin Pas yang dipasang atau dua-duanya gantian. Tapi secara umum Anda tidak mengubah winning team ya, tinggal menambahkan beberapa nama yang bisa masuk sebagai sebuah keuntungan. Lagi-lagi Marcelino, Marceng saya rasa akan dipasang sejak menit awal. Dan kemudian ya ada pemain yang karena 2 kali mendapat akumulasi kartu kuning ya, Ivar Jenner, terus kemudian tidak bisa ditampilkan. Tapi kemarin dia juga tampil sebagai pengganti Kambuaya. Jadi posisi Kambuaya bisa tetap dipakai sejak dari awal gitu. Baik, nah kalau kita berkaca juga ya dari match lawan Cina kemarin kan Kluivert ini cukup berani ya menurunkan banyak pemain Liga 1 seperti tadi sudah disebutkan Kambuaya, Sayuri, Egy, Rido dan lain-lain. Nah Anda berharapnya formasi ini akan sama seperti formasi sebelumnya melawan Cina atau mungkin perlu ada perubahan begitu? Pemain-pemain lama atau mungkin yang jarang tampil kayaknya perlu nih dapat kesempatan seperti Dan James, Patinama, Mes atau yang lainnya? Saya rasa tidak akan dirubah ya
the winning team ya, tim yang tampil luar biasa baik pada waktu bermain dengan Cina ya. Tidak mudah itu, apalagi tentu saja Jepang kita anggap kualitasnya itu kita asumsikan jauh di atas Cina. Dengan demikian dibutuhkan tim yang menang kemarin ini, para pemain ya sedang sama-sama bermain di Castle di Osaka ya, melepas dulu penat setelah perjalanan panjang mereka, kemudian siap-siap untuk latihan. Kembali ke pertanyaan tadi, ya saya rasa the winning team tidak akan diubah, ditambahkan dengan Marcelino yang sudah bisa bermain. Dan apakah akan dicoba tambahkan pemain-pemain baru? Saya rasa akan sangat tergantung dari juga pelatih Jepang, apakah akan menurunkan pemain-pemain utamanya atau pelapis kedua gitu. Saya rasa Jepang akan bermain dengan kombinasi, tidak murni pelapis kedua, tetapi pemain-pemain utamanya juga akan dipasang untuk memastikan kemenangan di babak pertama begitu. Lalu kita lihat kalau ketinggalan kita tidak terlalu jauh, maka ada kemungkinan pemain-pemain dilakukan pergantian ya oleh Patrick Kluivert. Tapi saya rasa the winning team tidak akan banyak diubah karena lagi-lagi Jepang adalah tim yang sangat kuat, nomor 1 di Asia pada saat ini. Oke, baik, kita harapkan hasil yang terbaik, terlebih juga pemain 12-nya atau supporternya sudah bersiap di sana, bahkan bocorannya nanti akan memunculkan Godzilla lagi seperti di GBK begitu ya. Bang Ege, terima kasih atas sedikit lagi. Nanti malam sebetulnya para supporternya sudah berkumpul ya. Ada namanya pre-match syndrome, dilaksanakan di 3A Bar gitu ya, di dekat Donburi Osaka dari jam 5 sampai jam 10 malam. Jadi akan sangat banyak seperti Kongres Garuda Dunia di situ. Nah, koreonya nanti kita akan lihat seperti apa ya. Bang Ege, terima kasih. Selamat menikmati permainan besok. Kita sama-sama doakan hasil yang terbaik ya. Oke, baik pemirsa, kita jeda terlebih dahulu ya. Usai jeda kita hadirkan beragam kabar-kabar viral. Di antaranya ada seorang copet yang nekat melakukan aksinya di lingkungan Masjid Al-Uquwah, Kota Bandung, dengan berpura-pura ikut melaksanakan sholat Jumat. Sesaat lagi kami akan kembali. Kabar viral pertama, pemirsa, ada seorang copet yang nekat melakukan aksinya di lingkungan Masjid Al-Uquwah, Kota Bandung. Pelaku bahkan berpura-pura ikut melaksanakan sholat Jumat. Ya, awalnya pelaku ini terlihat ya dalam video ini menguntit korban dari mulai tempat wudhu masjid, hingga kemudian akhirnya melancarkan aksinya saat akan masuk masjid. Nah, ini dia aksi pelaku. Dengan santainya ya, pelaku ini mengambil handphone milik korban, lalu pergi meninggalkan masjid tanpa mengikuti sholat Jumat. Pelaku ini berpura-pura menjadi jemaah yang akan ikut sholat Jumat, sehingga jemaah ini tidak mencurigai sama sekali ya. Petugas masjid mengimbau jemaah agar berhati-hati menitipkan barang berharga di tempat penitipan barang yang sudah disediakan. Tapi pencopet ini tidak lama, biasanya kan ada share location setiap handphone begitu ya. Pasti dengan mudah akan dilacak. Tapi ini dosanya double-double ya. Betul. Oke, dari Bandung, Jawa Barat, kita bergeser ke Tasik. Ada aksi pemalakan terhadap sopir truk yang akan bongkar muat di Pasar Cikurubuk, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan aksi para pelaku ini viral di media sosial. Polisi berhasil mengamankan 2 orang pelaku. Dari video ini bisa terlihat ada 2 pria yang minta uang dan nulis kwitansi kepada sopir. Ini pelaku minta uangnya sebesar Rp300.000 per mobil. Polres Tasikmalaya Kota langsung mengamankan pelaku, ada 2 orang, AR dan DK. Polisi masih mengembangkan pidana pemalakan pemerasan ini dengan kemungkinan adanya jaringan atau pelaku lain yang terlibat. Berikutnya, pemirsa, ini ada plafon salah satu bagian terminal Jatijajar Depok, Jawa Barat yang ambruk. Kejadian ini juga viral di media sosial dengan memperlihatkan detik-detik robohnya atap plafon. Ya, dari rekaman ini kita lihat ya, lokasi jatuhnya plafon ini tepat berada di sekitar kursi tunggu penumpang di ruang penjualan tiket bus akap. Peristiwa bermula saat sebuah kap lampu inbau yang ada di plafon ini terjatuh dan membuat petugas penjualan tiket serta penumpang yang ada di bawahnya terkejut.
Tak lama kemudian rangkaian plafon berbahan triplek langsung ambruk menimpa pengunjung terminal. Sejumlah petugas dan juga pengunjung ini terlihat panik berhamburan menyelamatkan diri. Situasi menjadi semakin mencekam karena ambruknya plafon seperti hujan deras ya, dan suara petir di lokasi terminal. Ya, kabar viral tadi sekaligus menutup jumpa kita hari ini ya. Betul sekali, saya kasih pantun sedikit. Boleh. Bang Reza asli orang Arab Saudi. Cakep. Sampai jumpa, besok kita ketemu lagi di pukul 6.30 pagi. Bye-bye. Sampai jumpa.